Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Oke anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya kembali di kelas online kita di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tepatnya di bab 4, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, mungkin yang punya buku paket bisa mulai dibuka terlebih dahulu buku paketnya agar bisa mengikuti. Ya, di sana bab 4 ada peta konsep di sana untuk keseluruhan apa saja yang akan kita pelajari nantinya di bab 4 ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, ayat tentang demokrasi sendiri ini ada di surah Ali Imran, tepatnya di ayat 159. Itu mungkin salah ketik yang ada di HP ya. 1159 harusnya 159 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين, yang artinya maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, setelah kita melihat ayat tersebut dan artinya, mungkin ada salah satu unsur yakni musyawarah yang diidentikan dengan demokrasi itu sendiri. Walaupun pada asalnya antara demokrasi dan musyawarah ini adalah hal yang berbeda, karena musyawarah adalah salah satu nilai saja yang ada dalam demokrasi, tapi bukan demokrasi itu artinya musyawarah, bukan ya. Tapi dalam demokrasi ada nilai musyawarahnya. Nah, kita harus tahu juga mengenai asbabun nuzul dari ayat ini. Surah Ali Imran ayat 159 kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Nah, ini asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Nah, penjelasan atau tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang-orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla terhadap kesalahan-kesalahan mereka.
Di samping itu Rasulullah juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh terhadap keputusan yang diperoleh tersebut karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masih sangat panjang, silahkan nanti dibaca sendiri mengenai penjelasan atau tafsir dari surah Ali Imran ayat 159 ini. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, pengertian demokrasi. Nah, kita tahu dan mungkin sudah pernah belajar ya di mapel IPS ya. Itu pasti kalian sudah pernah mendengar yang namanya demokrasi. Nah, selama ini demokrasi ini diidentikan hampir mirip dengan musyawarah ataupun kita sering menyebutnya sebagai syura dalam Islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Tapi yang seperti saya sebut tadi, musyawarah ini adalah salah satu nilai yang ada di dalam demokrasi. Tapi tidak bisa disimpulkan bahwasanya demokrasi itu musyawarah. Nah, jadi hanya salah satu aspek di dalam demokrasi itu ada musyawarah di dalamnya. Kita lanjut. Untuk melihat lebih jelas titik persamaan tersebut perlu kita lihat jati diri masing-masing dari keduanya. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yaitu di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Nah, yang kedua yang harus kita pahami juga, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Secara historis ataupun sejarahnya, istilah ini memang berasal dari Barat. Namun jika melihat dari sisi maknanya atau kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, umum tanpa batas agama maupun etnis. Nah, setelah kita bicara tentang demokrasi, kita juga harus paham mengenai syura itu sendiri. Kita sering mendengarkan kata-kata musyawarah ataupun syura, tapi kita juga harus paham. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura. Di antaranya ada Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Terus yang kedua ada Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Dan yang ketiga, definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi dhilli nizamil hukmil Islam, di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Nah, setelah kita memahami satu sama lain apa itu demokrasi, apa itu syura, maka kita juga mencoba untuk melihat apa sih persamaan antara demokrasi dan syura tersebut. Nah, anak-anakku yang berbahagia, dari beberapa definisi syura dan demokrasi di atas dapat dilihat bahwa syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas
Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Nah, secara tegas demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi syura merupakan bagian dari proses berdemokrasi seperti yang kami sampaikan tadi ya. Jadi syura atau musyawarah itu termasuk bagian dari proses berdemokrasi. Nah, di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islam bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja dari dalam, tetapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan baik dari barat ataupun timur tidak menjadi masalah karena Islam tidak mengenal barat dan timur ataupun diskriminasi. Justru sikap Islam terhadap hal-hal baru yang baik adalah akomodatif ya, atau menerima masukan terlebih. Namun demikian, pro dan kontra tentang demokrasi dalam Islam masih terus berlanjut. Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis kalian dalam menyikapi konsep demokrasi, ada baiknya kalian mengenali lebih lanjut pandangan-pandangan para ulama tentang hal tersebut. Nah, ini ada Abul A'la Al-Maududi, ada Muhammad Iqbal, ada Muhammad Imarah, ada juga Yusuf Al-Qaradawi. Ini yang agak kontemporer ya, Yusuf Al-Qaradawi, ada Salim Al-Bahasnawi, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Nah, silakan nanti dibaca-baca sendiri. Coba saya ingin satu saja membacakan yang cukup terkenal akhir-akhir ini, yakni Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, menurut Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya sebagaimana berikut. Yang pertama, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin atau mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Nah, yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Dan yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai kandidat, sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah suara mayoritas, jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. Terus yang selanjutnya, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya apa? Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara yang lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar 3 lawan 3, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah ibnu Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama. Nah, kita tahu ya, kalau di pembelajaran fikih terutama, ini banyak sekali mengambil kesimpulan dari jumhur ulama dalam masalah khilafiyah atau dalam masalah yang cabang-cabang yang masih berselisih ya, bukan masalah usuliyah tapi furu'iyah dan terjadi khilafiyah di dalamnya. Nah, ini penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah ini. Tentu saja suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nas syariat secara tegas. Dan yang terakhir, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Nah, itu dia. Nanti silahkan dibaca-baca sendiri di buku ini, masih banyak juga bacaan-bacaan yang harus kalian baca. Salah satunya di halaman 76.
Coba yang membawa buku paket dibuka halaman 76. Pemimpin paling demokratis di mata dunia. Nah, di kolom hijau itu kalau kalian membaca, ternyata siapa? Ternyata pemimpin paling demokratis di mata dunia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka dari itu silahkan nanti dibaca-baca kenapa kok Nabi Muhammad dipilih sebagai pemimpin paling demokratis di mata dunia. Pasti ada alasan-alasannya. Nah, itu yang dapat Pak Rizal sampaikan di tatap maya ini. Kalaupun ada kekurangan sana sini mohon dimaafkan, karena kelebihan ataupun kebenaran itu hanya milik Allah, dan kekurangan atau ketidaksempurnaan itu adalah dari kami pribadi, keterbatasan kami sebagai manusia. Dan pada akhirnya mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Rizal undur diri, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.